Shalom saudara-saudara semua, sahabat-sahabat Lentera Injil. Doa saya kiranya kasih karunia kemurahan dari Tuhan dicurahkan dalam kehidupan saudara. Terima kasih besarnya untuk dukungan saudara yang berkenan belajar dari channel ini. Berkenan juga untuk subscribe, like, dan share channel ini sehingga bisa jadi berkat bagi orang lain. Saudara kasih Tuhan, video saya kali ini adalah merespon MUI yang melaporkan Muhammad KC karena Muhammad KC dianggap menista agama. Sebelum membahas lebih jauh, mohon dukungan saudara untuk subscribe, like, share. Dan terima kasih ucapan sebesar-besarnya, kiranya Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Saudara kasih Tuhan, berita viral baik di media cetak maupun sosial media saat ini bahwa MUI melaporkan Muhammad KC karena Muhammad KC menista agama. Kali ini saya tidak membahas mengenai substansi laporan MUI maupun juga substansi isi penistaan agama dari Muhammad KC. Namun di sini saya mau merespon sikap MUI di mana sebagai majelis ulama artinya merupakan bagian dari pemimpin-pemimpin ulama di Indonesia, begitu baper tersinggung ketika agamanya itu dinista atau dihina oleh orang lain, tetapi membiarkan ulama-ulamanya, ya ulama-ulama di bawah mereka untuk menyinggung bahkan mengancam agama lain. Mereka begitu bebas, para ulama-ulama ini begitu bebas menyerang agama lain, melecehkan agama lain, bahkan memberikan ancaman-ancaman, membunuh, memenggal seperti Habib Rizik, lalu juga ancaman-ancaman kekerasan yang diucapkan Yahya Waloni, kata-kata yang sangat keras, maki-makian. Majelis ulama itu tidak bertindak apa-apa. Mereka marah, berusaha memberantas supaya agamanya jangan dinista, jangan dicela, tetapi mereka membiarkan para dai, para ulama mencela agama lain. Nah, ini adalah sikap yang keliru. Ibaratnya seseorang yang punya pohon mangga, marah lapor polisi karena mangganya dilempari anak-anak yang lain, tetapi mendukung bahkan membiarkan mendorong anak-anaknya untuk melempari dan mencuri mangga milik orang lain. Inilah saya rasa sikap MUI, ya, jadi membiarkan ulama-ulama mereka untuk menista, mencerca, bahkan mengancam agama lain, membiarkan gereja dibakar, membiarkan para hamba-hamba Tuhan, pendeta, ada banyak dibunuh, gereja-gereja ditutup. Memang menutup tempat ibadah agama lain itu menista agama Kristen enggak? Ketika saudara menutup tempat-tempat ibadah agama Kristen, sesungguhnya saudara menista agama Kristen. Kenapa sekelas MUI yang merupakan pentolan-pentolan atau pemimpin-pemimpin dari para ulama yang bisa mengeluarkan fatwa dan diikuti oleh para ulama itu begitu sensitif terhadap perasaan dirinya, tetapi tidak sensitif terhadap perasaan agama lain. Mengadakan pembiaran, bukan melakukan pemberantasan terhadap ulama-ulama yang melakukan kekerasan dan penistaan agama lain. Seharusnya sebagai agama mayoritas di Indonesia yang mengaku sebagai rahmatan lil alamin, sebagai agama penutup dan yang terbaik, mestinya MUI
berupaya agar menjadi teladan di dalam membimbing ulama-ulama di Indonesia. Karena mereka sebagai majelis perwakilan ulama yang bisa melakukan fatwa, harusnya merekalah yang menjadi teladan, membuat ulama-ulama mereka yang di Indonesia menjadi teladan di dalam kesantunan, di dalam menghargai agama lain, menyampaikan keunggulan agamanya dibandingkan agama lain, tapi dengan kata-kata yang santun, bukan dengan kata-kata yang mencerca dan menghina, mengatakan di dalam salib ada jinnya, begitu dibalikkan mengenai jin dalam agamanya, kemudian marah, tapi membiarkan bahkan mendukung ulamanya untuk mengatakan demikian. Nah, saya rasa inilah kesalahan fatal MUI sebagai seorang elit pemimpin dalam suatu keagamaan mayoritas di Indonesia, tetapi masih mudah terbawa perasaan ya ketika dirinya, agamanya itu dihina, merasa terluka, tetapi tidak bisa mengerti perasaan agama-agama minoritas yang tiap-tiap hari dinistakan oleh ulama-ulama mereka sendiri. Tapi silahkan kalau MKC tetap mau diproses, dimasukkan penjara. Dan saya doakan MKC di penjara pun juga tetap dipakai Tuhan. Penjara menjadi tempat pelayanan. Banyak orang yang di penjara akan bertobat. Dimanapun MKC dipenjarakan di sana, saya doakan banyak orang-orang yang akan bertobat dan terima Yesus di penjara. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, menguatkan MKC, ya, proses hukum yang akan dijalani Tuhan lindungi, Tuhan pelihara dan juga keluarganya. Dan jika Tuhan izinkan untuk tetap masuk penjara di bumi yang tidak adil Indonesia ini, penistaan agama itu hanya bagi kaum minoritas, sedangkan mayoritas bebas mencerca, menghina, bukan hanya menghina, tapi malah menghancurkan, merusak tempat-tempat ibadah agama lain dengan bebasnya. Saya doakan di penjara MKC menjadi Rasul Paulus di sana. Banyak orang penjara yang bertobat. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.